Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisan Nurhazizah dari kelas Jurnalistik 2A. Di sini saya akan membahas mengenai hadis larangan durhaka kepada orang tua yang terdapat dalam bab 15, bab dosa-dosa besar. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai hadis larangan durhaka kepada orang tua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya seperti ini. Haddatsana Syaiban bin Farrukh, haddatsana Abu Awanata, an Suhailin an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rogima anfu thumma rogima anfu thumma rogima anfu kila ya Rasulullah qala man adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Nah, sekarang kita akan membahas sanad, matan, dan perawi dari hadis yang sudah saya bacakan tadi. Perlu diketahui, sanad itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dari sejak tingkatan masa sahabat Nabi hingga ke masa sekarang, hingga sampai kepada kita sekarang. Nah, sanad dari hadis tadi dapat diketahui dari yang saya sudah beri tanda garis bawah merah. Sedangkan yang tidak diberi tanda garis bawah merah itu merupakan matannya. Jadi matan bisa disebut juga dengan redaksi atau isi hadis. Jadi setelah berakhirnya sanad itu adalah matan gitu. Kalimat setelah berakhirnya sanad itu adalah matannya. Kalau perawi yang sudah saya sebutkan di awal juga, perawi dari hadis ini itu Imam Muslim yang kita ketahui juga bahwa ia adalah murid sekaligus teman dari Imam Bukhari. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sanad dari hadis yang saya sudah bacakan tadi untuk diterangkan lebih detail di papan tulis ini. Nah, sanad yang tadi saya sudah tandai dengan garis bawah merah, saya tulis kembali di papan tulis ini. Saya bacakan ulang ya. Bismillah. Haddatsana Syaiban bin Farrukh, haddatsana Abu Awanata, an Suhailin an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang artinya telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dan Suhail dan dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sanad ini, dari arti ini berarti kita sudah mengetahui sanadnya itu adalah Syaiban bin Farrukh, Abu Awanah, Suhail, bapaknya Suhail, dan Abu Hurairah. Nah, karena sanad di sini sudah sangat jelas, maka dapat dikatakan hadis riwayat Muslim tentang larangan durhaka kepada orang tua yang sudah saya bacakan sebelumnya itu adalah hadis yang sahih. Kenapa? Ya karena tadi sanadnya jelas, kemudian di sini Abu Hurairah pun ini berarti hadis ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui juga bahwa Abu Hurairah kan sahabat terdekat Nabi, dan beliau pun merupakan riwayat hadis yang memang sudah banyak mengeluarkan karya-karya hadis dan tidak perlu diragukan lagi karya-karya hadisnya. Nah, maka dari itu kita katakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sekarang saya akan membahas mengenai matan dan makna dari isi hadis lebih detail di sini. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali bahwa matan bisa disebut juga dengan redaksi atau isi hadis. Jadi matan dan isi hadis adalah dua hal yang sama, itu bisa dikatakan. Pertama saya akan bahas matannya. Saya sudah mengulas sedikit di slide sebelumnya. Jadi di slide sebelumnya sudah saya katakan yang disebut matan adalah yang tidak ditandai dengan garis bawah merah. Nah, itu saya tuangkan, saya tulis kembali dalam papan tulis ini. Jadi ini adalah matan dari hadis riwayat Imam Muslim tentang larangan durhaka kepada orang tua yang sudah saya bacakan sebelumnya. Saya bacakan kembali ya. Auzubillah. Rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu kilama ya Rasulullah qala man adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Yang artinya celakalah kemudian celakalah. Beliau ditanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab,
seseorang yang mendapati ayah ibunya, salah satu atau keduanya hingga usia lanjut, namun kemudian ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah matan, sudah jelas, dan sekarang saya akan membahas isi hadisnya, makna dari isi hadisnya. Jadi gini, pada dasarnya berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban bagi setiap umat manusia, baik ketika orang tua kita dalam masa usia muda atau ketika orang tua kita sudah memasuki usia lanjut. Namun, pada hadis ini lebih ditekankan, lebih difokuskan kepada pentingnya orang-orang untuk berbakti kepada orang tua ketika usia mereka sudah memasuki usia lanjut. Kenapa di sini penting? Karena perlu kita ketahui, banyak juga orang yang mengatakan bahwa ketika orang tua kita sudah memasuki usia rentanya, usia tuanya, ia akan kembali menjadi seorang bayi gitu loh. Karena mereka tidak bisa bekerja lagi, mereka tidak ada sebagian hal-hal yang mereka nggak bisa lakukan sendiri, kemudian mereka lebih butuh perhatian lebih yang layaknya seorang bayi gitu. Jadi makanya juga banyak orang bilang kalau kita berbakti kepada orang tua ketika usia mereka sudah lanjut, itu banyak yang bilang itu adalah hal yang berat gitu, hal yang cukup berat, cukup sulit gitu, banyak tantangannya. Nah, maka dari itu besar di sini janji surganya Allah kepada orang-orang yang mampu berbakti kepada orang tuanya, bahkan ketika mereka sudah memasuki usia lanjut gitu, selalu konsisten untuk bisa selalu berbakti kepada orang tua. Nah, apalagi di sini Nabi Muhammad SAW pun di sini mendoakan buruk gitu loh. Celakalah, kemudian celakalah gitu loh. Jadi sangat disayangkan ketika orang tua kita sudah diberi kepanjangan umur, cuman kita tidak memanfaatkannya, memanfaatkan untuk berusaha masuk surganya Allah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti. Bagaimana ya? Menafkahinya, melayaninya, berbuat kebaikan kepadanya gitu loh. Jadi di sini bagi orang yang durhaka atau tidak berbakti kepada orang tuanya, maka akan jauh dari rahmatnya Allah, bahkan ia berhak untuk mendapatkan siksaan api neraka gitu. Dan dalam buku hadis dakwah dan komunikasi karya Ibu Umi Musyarofa pun dikatakan bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar yang terbesar. Coba bayangkan, karena apabila kita flashback kembali mengenai segala tenaga, pikiran, waktu yang dikerahkan orang tua kita untuk bisa menjadikan kita anak yang soleh dan solehah gitu loh. Karena waktu, tenaga, pikiran mereka untuk membimbing kita, untuk mendidik kita, mengasuh kita, melakukan segala yang terbaik buat anaknya gitu. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berjasa daripada orang tua. Nah itu, maka penting sekali lagi saya ingatkan bahwa durhaka kepada orang tua itu adalah hal yang dilarang gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.